Data ini sebabnya bersama saya Bonar 10 yang akan memberikan informasi berita-berita terhangat kepada kalian semua pemirsa. Kita masuk ke berita pertama hari ini, itu datang dari TikTok. Ada sebuah video yang viral di TikTok tentang seorang ayah dan anaknya yang sedang makan nasi bungkus di pinggir jalan. Suasananya sangat terlihat haru karena memang tidak ada Bayi Muong dan kru. Selanjutnya, berdasarkan temuan dari European Respiratory Journal, seorang anak yang ayahnya merokok berisiko lebih terkena asma. Sayangnya, penelitian ini dilakukan di negara yang tidak ada asap RX King. Kalau di Indonesia, sudah kena asma dari sejak jigon. Next, ke berita selanjutnya, penelitian terbaru mengungkapkan bahwa tertawa adalah hasil seleksi alam. Disebut bahwa orang yang mampu membuat orang tertawa setara dengan orang yang mahir berburu. Sehingga orang akan tertarik dengan mereka. Berarti terbukti, Celine dan Marcel bukan gimmick. Tapi memang jiwa berburunya Marcel yang sangat bagus. Berita selanjutnya, ilmuwan temukan seekor lumba-lumba sedang bersedih di lautan Portugal. Setelah diteliti oleh ilmuwan tersebut bahwa diketahui bahwa lumba-lumba ini ditinggalkan oleh Rehan. Rehan memang baik. Baik pemirsa, di tengah maraknya kenaikan harga BBM, pemerintah dikritik atas tidak tepatnya penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Diduga penyaluran yang harusnya ke masyarakat prasejahtera justru tersalurkan ke pemilik rumah mewah, pemilik kontrakan, bahkan ke konten kreator. Dan bersama saya kali ini di studio sudah ada salah seorang konten kreator yang diduga menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Langsung saja ini dia, Bung Thomas. Ya. Halo Bung Thomas. Halo. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah Baik-baik sehat. saja. Bagaimana Bung Thomas? Sebenarnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan, saya ingin tahu dulu, Bung Thomas ini konten kreator di bidang apa? Apa kontennya? Begitu-begitu? Oh, kalau saya konten kreator di WhatsApp Story. WhatsApp Story. Ya. Oh, berarti yang nonton hanya kontak-kontak Mas saja? Iya. Oh, tapi tetap disebut konten kreator. Tapi itu bisa langsung jualan. Bagaimana itu caranya? Karena kalau kita upload story, dia kan langsung WhatsApp tuh. Oh Boleh gitu. dong? Iya. Jadi langsung direct selling gitu langsung ya? direct selling. Oke. Sudah lama jadi konten kreator WhatsApp? Sudah lama karena menurut saya ini cukup mumpuni ya. Dan belum banyak orang atau konten kreator merambah ke situ. Iya, karena nggak ada yang mau sih lebih tepatnya. Oh, salah. Oh iya. Apa alasan? Karena yang ini mohon maaf, setahu saya konten kreator lebih memilih platform lain seperti Instagram, TikTok. Yes, alright. Why you choose WhatsApp? Kalau saya memilihnya itu adalah konten kreator indie. Alright. Di saat semuanya fokus ke TikTok, Instagram, ada WhatsApp saya. Oke. Karena ada berita WhatsApp nanti bisa video call 40 orang. Video call grup 40 orang? Iya, sudah bisa mandi lumpur kita di sana. Oke. Cukup menarik. Menarik dong. Iya, sangat menarik. Oke, Iya. baik. Tapi kita kembali ke topiknya. Iya. Di sini kan ada berita, ada dugaan yang mengatakan bahwa Mas Thomas atau Bung Thomas menerima BLT BBM. Betul. Padahal Bung ini bukan kaum prasejahtera, bukan? Iya. Begini, namanya siapa Pak? Bung Tommy. Oh, Bung Tommy. Begini Bung Tommy, saya mau tanya dulu sebelumnya. Iya. Kelopak matanya itu kayak bibir ya? Kenapa? Agak tebal. Iya. Baru bangun? Baru. Oke. Begini Bung Tommy. Ya. Saya memang dapat. Tapi saya tidak menggunakan BBM. Tapi dapat. Dapat. Kenapa kok bisa berapa gitu? Kenapa bisa Saya tidak menggunakan BBM karena saya kesini itu bahkan sehari-hari kemana-mana itu naik skuter Po. Skuter Po? Iya, Teletubbies. Oh. Iya. Agak kurang Teletubbies. skuter Dipsy. Nah, saya bukan kurang, saya siapa Po gitu. Oh, itu yang merah naik itu. skuter. Iya. Yang ini.
Jangan keluar maghrib, hanya di Suci X. Itu Rispo. Oh iya, sorry. Rispo. Yang merah berarti. Yang merah, ya. Itu saya naik skuter-skuter. Lalu aja. kenapa bisa dapat ya gitu? Itu yang kita cukup membingungkan ya bagi kita ya. Nah, seperti ini Bung. Ketika mungkin pemerintah saya di Irlandia itu Iya. melirik, siapa nih yang kira-kira mungkin bisa menaikkan engagement? Oh, arahnya ke sana. Menaikkan engagement. Ketika BLT sudah saya dapat, Ya, otomatis orang-orang di WhatsApp saya udah tahu. karena Bung akan melaporkan, menaikkan konten tersebut di WhatsApp Story. Ya, Oke. gitu. Berapa kira-kira budgetnya untuk WhatsApp Story? 75. Rupiah? Iya. Wow, sangat besar ya sekali. Oke. Lalu bagaimana? Ketawanya, udah. Ya udah. Jangan terlalu lama ya. Ini, ya. Sorry. Ya nggak apa-apa. Bung Thomas, lalu apakah Anda berencana untuk mengembalikan BLT tersebut? Saya mau mengembalikannya. Saya mau. Tapi saya bingung dikembalikannya kemana ya? Oke. Kalau ke orang yang mungkin pemerintah, kita tidak tahu siapa yang lebih tepat. Ya. Apakah bantuan ini langsung diarahkan lagi ke orang-orang yang membutuhkan atau tidak? Oke. Saya kan tidak tahu. Mending saya hold dulu nih. Hold. Yes. Oke. Kemudian? Nah, kemudian saya berpikir, Ah, mana ya punchline-nya? Maksudnya mana ya? Mana ya kira-kira orang yang tepat untuk bisa saya kembalikan? Iya, Karena rata-rata sekarang masyarakat yang tidak dapat bawaannya marah-marah terus. Marah-marah, apa-apa langsung tinggi darah. iya. Saya aja nih tinggi darah juga nih. Emosi saya. Karena apa Anda emosi? Hah? Kenapa bisa emosi Anda? Kan Anda dapat BLT. Makanya saya bilang, kenapa ya saya emosi? Gitu. Oh, itu yang bikin Anda emosi. Iya, tidak ada sebab, makanya kok tidak ada sebabnya, makanya saya marah gitu. Oke. Makanya ini saya bilang, kemana gitu. Tapi ya melihat emosi masyarakat yang tengah naik Iya. ini, apakah Bung Thomas punya tips atau saran mungkin kepada masyarakat dan juga pemerintah agar emosi ini bisa menurun? Oke, kalau saran dari saya ya, Oke. paling banyak-banyakin nonton live sih, join live gitu. Live WhatsApp Story? Bukan live Oh. WhatsApp-nya, live kontennya ini, Dilan gitu. Mau nggak join live aku? Kamu mau biar kamu tercandu-candu? Iya. Biar kakekmu Candu, candu-candu. iya. Itu membuat kita kayak senang nih. Oh, emosi jadi turun. Iya. Oke. Kalau belum kuat atau belum bisa menenangkan amarah kita masyarakat ini, saya sih sarankan pada masyarakat kalau ada sedikit uang lebih nonton special show. Special show stand up comedy? Ah, Emang ada siapa yang akan tayang, yang akan show dalam waktu dekat? saya Thomas. Nama panjangnya Thomas Kereta. Oke. 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 Jadi dari nama Thomas Teta gitu. T-nya itu adalah Teta Iya, Omas. Teta Omas. Oh. Itu. Teta Omas. Teta Bapak Omas. adalah emas. Ya. Yang melindungi anak. Pintar ini. Berkorban demi Pintar ini. anak. Jadi Jadi akan ada stand up comedy spesial. akan ada stand up comedy berjudul Teta. berjudul Teta. Teta itu apa? Apa? Bapak dalam bahasa Bugis Makassar. Kok Mas tahu? Saya orang Makassar. Oh, saya kira saya orang Makassar. Kamu orang apa? Orang sawah. Oke. Oh, Iya. jadi itu tips dari Bung Tips dari saya Thomas sih. kepada seluruh pemirsa. Iya. Apabila emosi Anda sedang tidak stabil, mungkin Anda bisa menonton stand up comedy special show dari salah satunya Teta. Iya, betul. Dari saudara Arif Brata. Iya, betul. Yang bukan Thomas tentunya. Ya. Oh iya ya? Iya. Oh iya. Enggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke, berarti saya adalah Thomas. Anda tetap Thomas. Saya lebih suka Thomas deh. Baik, terima kasih untuk Bung Thomas atas segala masukan dan semoga bantuan BLT dari pemerintah dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, terima kasih untuk Bung Thomas. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Baik. Kita lanjut ke segmen berikutnya. Kita ada berita terbaru dari ahli Feng Shui modern yang mengatakan bahwa peletakan televisi di ruang keluarga bisa mengacaukan energi positif di keluarga tersebut.
Terlebih lagi TV-nya nyetel TV Kompas alias Kompas TV. Apalagi nonton yang saya eliminasi, jangan, merusak itu, merusak momen. Berita selanjutnya, menurut penelitian dari University of Southern California, otak seorang laki-laki akan mengalami penyusutan ketika anaknya lahir. Dan berdasarkan penelitian ini, mengatakan bahwa bagian cerebral cortex dari otak para ayah akan menyusut sekecil-kecilnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan peran pemerintah untuk mengingatkan para ayah agar lebih siaga, siap antar jaga. Sampai harus pemerintah loh yang ingetin. Penelitian terbaru dari Columbia University menyebutkan bahwa gaji kecil dapat memicu kepikunan di usia 50. Tapi hal tersebut sama sekali tidak masalah karena mereka nggak perlu capek-capek mengingat tanggal pay letter. Play aja ditolak. Selanjutnya, paspor kali ini akan diperpanjang masa berlakunya menjadi 10 tahun. Hal ini membuat paspor akan mengikuti jejak EKTP dalam hal foto jelek di dokumen pribadi. Bayangkan, 1 dekade pemerintah akan menertawakan foto jelek kita. Miris sekali. Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dalam ranking IQ tertinggi di Asia Tenggara. Sementara di dunia, Indonesia berada di posisi 130 dari 199 negara. Apakah masyarakat Indonesia memang kurang pintar? Mari kita buktikan. Bersama saya sudah ada koresponden yang tersambung di lapangan. Kepada Saudara Heru, silakan untuk memberikan laporannya. Terima kasih Bonar yang ada di studio. Kembali lagi bersama saya Heru, koresponden Comika Media. Sekarang saya sedang berada di kantor apa nih ya? Pokoknya ini ada di Bilangan Jakarta Selatan. Saya akan menanyai apakah benar orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu IQ-nya beneran rendah apa tidak. Saya akan buktikan di kantor ini apakah mereka orangnya tolol atau tidak. Mari kita tanya teman-teman. Siapa yang kita cari pertama? Coba kita tanya kakak ini ya. Halo kak. Halo. Halo. Gak pakai mic dia ya? Ya. Iya. Namamu siapa? Friska, kenapa? Saya mau tanya. Iya, boleh. 1 kali 7 kali 9 dibagi 7 dibagi 14 dikali 2007 di akar 99. Jawabannya berapa? 73. Salah ya. Udah salah pede. Bener. Emang dihitung? Di kepala. IQ orang Indonesia teman-teman. Kita cari orang lain ya. Nah ini ada anak yang ke kantor pakai sandal nih. Apa-apaan ke kantor pakai sandal goblok. Kantor ini boleh pakai sandal bang? Tadi habis ini aja kebanjiran. Iya, rumahmu di Kemang Iya ya? di Kemang. Oke siap. Bang saya mau tanya, untuk membuktikan IQ, siapa penemu tepung beras? Penemu tepung beras Kak Ros. Kan ada tepung beras Ros brand. Kak Ros kan pasti. Penemu tepung beras adalah kartun ya? Iya. Kak Ros bukan kartun, Kak Ros. Kak Ros siapa sih? Kak Ros pokoknya. Kan itu Yang kartun. punya Ros brand. Apa Kak brand ya? Kak Brand kayaknya. Kak brand. IQ orang Indonesia. Kita tanya lagi, coba. Ada kakak-kakak yang lagi catokan sambil nggak tahu ngeliatin HP-nya sendiri. Kak, boleh tanya? Iya, langsung catokan. Ibu kota provinsi Gorontalo apa? Gorontalo, Ibu kota provinsi Jambi? Jambi, Ibu kota provinsi Banten? Banten, Tangerang. Tangerang diserang. Siapa yang nyerang? Ini membuktikan kalau IQ orang Indonesia ternyata rendah. Termasuk saya juga. Kembali ke studio bersama Bonar. Heru pamit.
Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ternyata Ini Sebabnya. Itulah tadi rangkuman berita yang telah kami berikan. Sampai bertemu di Ternyata Ini Sebabnya berikut.